Hai guys, hari ini saya akan membuat video bagaimana caranya supaya anak-anak kita itu tidak menghabiskan isi warung jajanan kita ya guys ya. Jadi buat kalian yang memiliki anak-anak yang membuka warung, jangan khawatir ya guys ya. Di video ini saya akan membagikan tips dan solusinya. Semoga video saya ini bisa kalian terapkan pada anak-anak kalian ya guys ya. Oke, langsung aja guys. Yang pertama, di awal saya buka warung itu emang berat banget ya guys ya untuk memberitahukan ke anak-anak supaya jangan boros jajan. Jadi waktu itu saat saya membuka warung, aku akui kedua anakku itu jajannya gak seperti biasanya waktu saya belum membuka warung. Dulu kan anak saya pernah jajan juga ke warung orang warung, dia jajannya itu saya batasin waktu itu sekitar 2.000 atau 3.000. Nah waktu aku baru buka warung itu nggak ada aturan guys, anak-anak saya itu jajan sepuasnya aja. Bahkan suami saya pun ikut-ikutan jajan juga guys di warung saya. Dan di awal-awal mereka bilang nggak usah bayar lah, kan namanya juga baru buka warung tuh katanya. Ya udah, waktu itu saya pasrah guys, namanya masih orang baru buka warung kan, masih senang-senangnya nyusun barang, masih senang-senangnya cara menentukan harga, pikir gimana caranya menata warung. Jadi waktu itu saya tidak terlalu pusing ya guys ya. Tapi ujung-ujungnya guys saya pusing sendiri juga guys, karena warung saya untuk membeli jajanan itu agak tekor ya guys ya. Karena yang namanya jajanan itu kan untungnya nggak seberapa guys. Dari satu renteng itu paling kita dapat untung 500 perak atau 1.000 perak maksimalnya. Jadi gimana ya guys ya, waktu itu saya sempat berpikir gimana ya, nggak usah jualan jajan aja lah, sempat berpikir gitu. Tapi saya mikir lagi, kalau saya nggak jualan jajan, yang ada warung saya nampak sepi. Jajanan ini yang bikin warung saya nampak rame, nampak berisi, enak dipandang mata. Terus habis itu guys, saya berpikir positif aja guys. Jadi waktu itu anak-anak dan suami saya biarkan tuh jajan sepuasnya semua mereka. Dengan saya berpikir positif gini, biarkan aja lah, lama-lama juga pasti mereka bosan jajan. Emang benar-benar ampuh guys. Jadi waktu saya membiarkan mereka jajan semaunya mereka, akhirnya mereka itu lama-lama bosan sendiri guys. Jadi yang awalnya mereka itu konsumtif jajan di warung saya, ujung-ujungnya mereka itu jajan ala kadarnya atau terbatas ya guys ya. Yang dulu misalnya sehari bisa 10.000 bahkan sampai 20.000, lama-kelamaan berkurang misalnya jadi 5.000, 3.000 sehari, bahkan pernah 1.000 sehari. Jadi tenang ya buat pedagang usaha warung sembako, kalau yang punya anak kecil, percayalah mereka itu lama-lama akan bosan dengan sendirinya. Jadi tips yang kedua selanjutnya adalah saat memberitahu anak-anak untuk mengurangi mengambil jajanan di warung kita itu, lakukanlah dengan cara yang halus, lakukanlah dengan perasaan. Jangan memarahi anak, jangan membentak anak, kau nggak boleh jajan terus, kalau kayak gini terus nanti yang ada warung mama tutup. Nah itu nggak boleh guys ya, itu merusak mental anak. Anak-anak itu semakin dilarang akan semakin menjadi guys, itu nggak ada manfaatnya sama sekali ya guys ya. Jadi kalau saya waktu itu caranya itu saya ngasih taunya dengan cara perlahan seperti ini ya guys ya. Nah, mama ini bangun pagi-pagi, gantungin jualan, bahkan sampai manjat di atas kursi supaya mama bisa sampai gantungin jualan. Belum lagi mama harus angkut lagi tuh jajanan isi warung mama ke rumah. Itu capek loh mama, belum masak, belum cuci piring, belum ngajarin kalian belajar, belum mandiin kalian nggak kasihan lihat mama. Terus habis itu saya bilang, udah mama capek-capek, mama buka warung seharian, tapi untung mama nggak dapat. Anak saya nanya, kok nggak dapat untung? Iyalah kan udah kalian makan jajan, dari mana untung mama? Kalian jajan nggak ada aturan, bapak kan jatah cuma 2.000 satu hari kalian jajan, ini jajan kalian bahkan 5.000, 10.000. Kalian bisa kan berubah menjadi lebih baik. Kalau kalian lapar, mama kan sudah sediakan makanan yang enak, mama sudah masak. Jadi kalau kalian mau jajan, makan dulu ya. Nanti kalian jajan itu pagi 1.000, malam 1.000. Jajan itu kurang bagus buat tubuh kita. Masakan mama ini justru lebih enak, lebih bervitamin. Nanti badan kalian cepat tumbuh besar dan badan kalian lebih sehat dan kuat. Nah waktu saya menjelaskan ini, puji Tuhan anak-anak saya itu sangat mengerti ya guys ya. Dan tips yang selanjutnya ketiga adalah mulai dini ajarkan anak-anak Anda itu untuk menabung. Seperti saya, anak-anak saya ini mulai dari umur 3 tahun sudah saya ajarkan menabung. Cara mengajarkan menabungnya itu simple ya guys ya. Saya yang pertama-tama yang saya lakukan adalah membeli celengan yang mereka suka karakternya. Seperti misalnya anak saya yang perempuan itu suka celengan yang ada gambaran karakternya seperti ini.
ini. Dengan melihat celengan ini, dia semakin semangat untuk menabung ya guys ya. Terus kalau yang cowok, anak saya yang cowok, dia milih karakter seperti ini. Jadi guys, buat kalian yang memiliki anak-anak, usahakan diterapkan cara menabung ya guys ya. Dan saya cara mengajarkan anak menabung itu nggak sembarangan guys. Kasih duit hari ini nabung, nggak kayak gitu caranya guys. Saya ada konsekuensinya juga guys. Jadi saya nggak tiap hari ngasih duit ya guys. Jika mereka melakukan kesalahan, saya tidak kasih uang tabungan. Maksudnya seperti apa? Seperti ini guys. Anak-anak itu saya bikin persyaratan boleh jajan paling banyak sehari 2.000. Jadi boleh pagi 1.000, malam 1.000, atau 2.000 langsung di pagi harinya. Tapi kalau ada tamu yang mau ngasih mereka bonus atau angpo, itu terserah mereka. Itu anggaplah hari spesial mereka, boleh mereka jajan sepuasnya pas ada tamu yang datang gitu ya kan. Tapi pas saya waktu ngasih syarat itu, anak saya nanya apa syaratnya. Saya bilang syaratnya itu yang pertama, kalian jajan itu tidak boleh melebihi batas 2.000. Kalau kalian melebihi batas 2.000 berarti kalian tidak dapat uang tabungan. Seperti itu ya guys ya. Jadi mereka setuju tuh guys. Jadi anak saya kalau jajan di atas 2.000 itu tidak pernah saya kasih uang tabungan ya guys ya. Jadi mereka itu dengan sendirinya di pikiran mereka itu, aku gak usah jajan lah karena aku mau nabung, kayak gitu ya guys ya. Karena anak-anak sebelum menabung saya kasih tahu, ini uang tabungan buat kalian ya, kalau udah penuh ini buat kalian sendiri, terserah kalian mau beli apa, tapi yang positif, misalnya keperluan sekolah. Bahkan anak cowok saya bahkan berpikiran nanti kalau uang tabungnya udah penuh, dia mau beli tempat tidur sendiri. Jadi sebagai orang tua kita harus mendukung ya guys ya, supaya anak-anak kita itu mulai dini terbiasa menabung. Itu sangat bagus nanti saat mereka sudah tumbuh besar nanti ya guys ya. Oke guys, sekian dulu tips dari saya, semoga bermanfaat ya guys. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya guys.